kelompoknya Mbak Lutfi sama Mbak Fitri ya, untuk presentasi tentang Gunung Api Kerinci. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk kelompok kami presentasi, yaitu Gunung Api Kerinci. Yang beranggotakan saya sendiri, Lutfia Muhammadin, NIM 4112-18103, dan teman saya, Fitri Handayani, 4112-18105. Lanjut. Nah, di sini ada outline. Outline-nya itu terbagi ada 7, yaitu Gunung Api Kerinci, morfologi, sejarah, struktur dan tataan tektonik, peta geologi, peta penataan kawasan Gunung Kerinci, mitigasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, masuk ke Gunung Api Kerinci. Gunung Api Kerinci yaitu dia terletak di Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang. Nah, gunung ini dia berada pada ketinggian puncaknya yaitu 3.805 mdpl. Dan Gunung Kerinci ini memiliki kawah seluas 400 kali 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Nah, Gunung Kerinci ini merupakan gunung berapi bertipe stratovulkano yang masih aktif dan terakhir kali meletus pada tahun 2009. Nah, pada erupsi ini dia bertipikal lemah. Mengapa bertipikal lemah? Karena letusan Gunung Kerinci ini dia bertipe vulkano lemah yang hanya mengeluarkan material abu letusan. Jadi tidak ada data aliran lava yang tercatat sebagaimana tertera di dalam sejarah letusannya. Lanjut, Pak. Nah, kita masuk ke sejarah Gunung Api Kerinci. Pada Gunung Api Kerinci ini pertama kali tercatat pada tahun 1838. Jadi kala itu terjadi letusan di Kawah Pusat. Nah, pada tanggal 11 Desember 1878 terjadi erupsi freatik di Kawah Pusat. Nah, erupsi freatik ini di Kawah Pusat Gunung Kerinci dimungkinkan terulang lagi saat letusan pada tahun 1887 dan 1908. Dilanjutkan pada tahun 1921 terjadi 2 kali letusan di Kawah Pusat, yakni pada bulan Mei dan Juni, serta tahun 1936 dan tahun 1937. Nah, setahun berselang, Gunung Kerinci ini dia mengalami erupsi freatik antara tanggal 19 Januari dan 18 Maret 1938. Letusan ini mengakibatkan terbentuknya kerucut kecil di dasar kawah gunung. Nah, pada sejarahnya juga itu pada tahun 1952 terjadi 2 kali letusan abu di Kawah Pusat masing-masing pada bulan Januari dan Juni. Disusul letusan serupa pada tahun 1960, 1963, 1964, 1967, serta 1970. Nah, sejak itu, gunung yang berada di jajaran pegunungan Bukit Barisan ini sempat beristirahat cukup lama. Jadi Gunung Kerinci ini dia mulai menunjukkan tanda-tanda siuman itu pada tahun 1999. Jadi dia juga terkadang terjadi letusan abu tipis di sekitar puncak. Demikian pula pada tahun 2002. Nah, erupsi yang terakhir terjadi itu pada tahun 2019. Lanjut, Pak. Masuk ke morfologi Gunung Api Kerinci.
Nah, di sini terbagi ada 3, yaitu satuan morfologi perbukitan, yang kedua satuan morfologi perbukitan tua, yang ketiga satuan morfologi tubuh gunung api. Nah, masuk ke satuan morfologi perbukitan. Pada satuan morfologi ini, dia menempati bagian daerah kaki gunung api bagian selatan, berupa perbukitan yang bergelombang. Daerah ini dia tertutupi seluruhnya oleh batuan piroklastika jatuhan dan merupakan dasar graben vulkanotektonik yang tertimbun hasil kegiatan letusan Gunung Kerinci. Nah, pada satuan morfologi perbukitan juga dia terdapat sungai yang mengalir di daerah ini, yaitu sungai sebelah timur itu ada Sungai Sangir, Sungai Air Putih, dan pada bagian selatan yaitu terdapat Sungai Aro, Sungai Padi, Sungai Panjang, Sungai Timbulun, Belandir, dan di bagian utara dia terdapat Sungai Kering, Sungai Kersik, Tuo, Sungai Deras kanan, dan Sungai Siulak Deras kiri, dan bagian baratnya itu dibatasi oleh Sungai Lembar sampai Siulak Deras kiri. Masuk ke satuan morfologi perbukitan tua. Pada satuan morfologi ini dia menempati bagian sebelah timur dan barat Gunung Kerinci. Bentuk gunung ini dia memiliki bentuk lereng dari satuan yang sangat terjal atau biasa dibilang hampir tegak. Jadi bentuk lerengnya ini dia membentuk suatu dinding yang sangat curam. Satuan morfologi ini juga dia merupakan bagian naik dari sistem sesar Sumatera Horst atau yang biasa dibilang Horst yang memanjang dari utara ke selatan. Puncak yang terdapat dalam satuan perbukitan tua bagian timur terdiri dari Bukit Ulu, Batang Tandai, dan puncak-puncak yang terdapat dalam satuan morfologi ini dia morfologi perbukitan tua. Dari bagian barat terdiri dari Bukit Putus, Bukit Liki, Gunung Hulu Sungai Kapur, Gunung Terempun, dan Gunung Lintang. Masuk ketiga yaitu satuan morfologi gunung api, tubuh gunung api. Jadi menurut Van Bemmelen pada tahun 1949, gunung api ini dia muncul di dalam suatu struktur graben yang merupakan bagian dari sesar Sumatera yang menyatakan bahwa tubuh gunung api ini dia muncul di dasar suatu graben vulkanotektonik tegak lurus pada garis tektonik bukit barisan yang mengalami penurunan waktu patahan besar itu terjadi. Nah, pada ini dia biasa sebagai pesanggrahan. Pondok Bunga merupakan pinggiran kawah tertinggi dan kawah giat sekarang. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitri Handayani. Ya, saya akan melanjutkan tentang struktur dan tatanan tektonik dari gunung itu sendiri. Tatanan Gunung Api Kerinci terbentuk tidak lepas dari tektonik dan vulkanik di wilayah Sumatera. Kemudian, Gunung Kerinci merupakan daerah yang terbentuk dari aktivitas peminjaman lempeng Indonesia Australia dan lempeng Rusia, sehingga menghasilkan zona magmatic arc dan tatanan tektonik yang kompleks. Hubungan struktur geologi satu terhadap lainnya, selain mengontrol sebaran batuan di permukaan, juga menjadikan daerah ini cukup kompleks secara tektonik. Menurut Barber dan Chow tahun 2009. Lanjut, Pak. Pak, lanjut. Kemudian masuk di peta geologi Gunung Api Kerinci. Tipologinya terdiri dari lava, aliran piroklastik, jatuhan piroklastik, lahar, dan endapan permukaan.
Berdasarkan data geologi tersebut, maka letusan Gunung Kerinci menghasilkan batuan piroklastik dan lava yang menunjukkan pernah terjadinya letusan yang cukup besar untuk memunculkan endapan piroklastik dan lava. Lanjut, Pak. Sekarang masuk di peta kawasan rawan bencana Gunung Kerinci. Yang dimana peta kawasan rawan bencana Gunung Kerinci terbagi atas 3 KRB, yaitu KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Yang dimana pada peta ini yang berwarna merah berada pada KRB 3 yang masuk pada zona bahaya 1, yang dimana pada kawasan yang sangat berpotensi terlanda guguran dan gas beracun. Kemudian peta yang berwarna kuning disebut KRB 2, kawasan yang berpotensi terlanda lontaran atau guguran batuan, hujan abu lebat, dan hujan lumpur. Kemudian yang berwarna biru masuk di KRB 1, yang dimana kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan berupa hujan abu dan air dengan keasaman yang tinggi. Kawasan ini juga berpotensi tertimpa material jatuhan berupa abu. Pak. Investigasi bencananya yaitu masuk di pengamatan seismik dengan seismometer yang dipasang pada Gunung Api Kerinci, digunakan untuk mengamati getaran pada Gunung Api Kerinci. Kemudian pengamatannya juga menggunakan altimeter pengukuran deformasi gunung yang berfungsi untuk mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung. Kesimpulannya yaitu yang pertama, Gunung Kerinci merupakan gunung api bertipe A. Kedua, Gunung Kerinci merupakan gunung dengan tipe bentuk strato dan tipe erupsi eksplosif. Yang ketiga, Gunung Api Kerinci berada di jajaran bukit barisan. Yang keempat, dalam penataan kawasan Gunung Kerinci terbagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Yang kelima, yaitu proses pembentukan Gunung Kerinci tidak lepas dari aktivitas tektonik dan vulkanik di wilayah Sumatera. Ini adalah referensi yang dimana yang kita pakai untuk dimasukkan ke dalam slide. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Silakan kepada teman-teman atau Bapak sendiri untuk memberikan saran, kritik, atau pertanyaan. Terima kasih.